yang murtad masuk Kristen disuruh pakai San Benito, pakai topi kerucut lancip. Makanya yang ulang tahun pakai topi itu kan ada tuh orang tuanya memasangkan anak itu sekarang, nah pakai ini ya, sambil tiup lilin. Nah itu sama mendoakan anaknya murtad. Selamat murtad, selamat murtad. Topi mancu. Hati-hati, yang sudah mengajarkan anaknya ini tahun-tahun lalu jangan lagi diulang. Yang ikut melakukan tradisi, man tashabbaha biqaumin, siapa yang ikut tradisi suatu kaum, fahuwa minhum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Wa husyira yaumal qiyamati ma'ahum, nanti dia di akhirat akan dibangkitkan bersama kaum itu. Siapa yang ikut tradisi orang kafir, nanti dia mati dibangkitkan sama kaum kafir itu. Yang suka pakai topi San Benito itu nanti mati dibangkitkan sama orang Kristen. Saya insya Allah kalau bangkit nanti di akhirat, wa idzal qubur bu'tsirat, ketika semua yang dikubur bangkit dari kubur, tengok sebelah kanan Pak Camat Rumbai Pesisir, tengok sebelah kiri Ustadz Heyu Hendri Imam, tengok depan Ananda Muazzin tadi, tengok belakang Ananda Qori Ahmad Khairi. Alhamdulillah aku bangkit bersama jamaah Istiqamah. Tapi orang-orang yang pakai topi San Benito, oh yang meniup lilin, bangkit di padang mahsyar. Tengok sebelah kanan Paus Paulus, tengok sebelah kiri Markus, tengok depan Santa Maria, tengok ke atas Raja Guguk Sinambela. Kenapa aku bangkit sama orang kafir? Karena kau ikut-ikut tradisi orang kafir. Meniup lilin, anak, apa yang kau mintakan setahun ke depan, mintakan dalam tiupan muka api itu ya, menyembah api abadi, tradisi orang Majusi. Tiup. Tadi minta apa nak? Laptop. Bulan depan maknya pula ulang tahun. Kau minta apa? Minta tas Gucci. Bulan depan suaminya pula ulang tahun. Papa minta apa? Bini. Baru tahu. Jangan. Ustadz nih ceramah aja nih. Memangnya ustadz munafik. Memang ustadz tak pernah niup lilin? Pernah. Saya mengakui saya pernah. Kapan? Waktu mati lampu. Saya tinggal di Panam, mati lampu saya hidupkan, begitu hidup lagi saya tiup. Tapi saya tak ada minta apa-apa. Anak Pak Ustadz emang tak pernah ulang tahun. Anak saya, kemanakan saya tak boleh ulang tahun, tak boleh tiup-tiup lilin. Kalau kami buat nasi bungkus sedekah ke anak yatim, boleh. Bersyukur atas nikmat umur. Ada pernah Nabi mensyukuri nikmat umurnya? Pernah. Bagaimana? Nabi ditanya, su'ila an saumil itsnain. Nabi ditanya tentang puasa hari Senin. Kenapa engkau puasa hari Senin ya Rasulullah? Apa jawab Nabi? Dzaka yauma wulidtu, hari itu aku dilahirkan. Boleh bersyukur, apa pula salahnya? Tapi bukan mengikut tradisi orang kafir jahiliyah. Pembahasan fi dhuhuril bid'ah fi ardi Jawa, tentang munculnya bid'ah. Bid'ah di sini bukan masalah fikih tapi akidah, keyakinan. Ya, di negeri Jawa, di pulau Jawa. Kemudian wantisyariha wal mutali'ina fiha, dan penyebarannya bagaimana dia menyebar serta tokoh-tokohnya. Di antara yang disebut dengan bid'ah adalah tasyabbuh fil aqaid, menyerupakan dalam keyakinan-keyakinan di pemeluk lain. Apa di antaranya kata beliau? Pada masa penjajahan dulu itu, datanglah kemudian para penjajah, plus bukan dengan penjajahan saja tapi dengan keyakinannya. Mereka membangun kanais, pusat-pusat ibadah mereka. Ya, kalau dulu yang datang itu Portugis, maka dia bangun gereja, kemudian juga Belanda datang bangun gereja. Ketika dibangun, dia kemudian mengajak dengan misi supaya orang-orang convert, pindah agama pada keyakinan mereka. Bagaimana caranya? Salah satunya dengan tasyabuh. Mengajak kemudian dengan pakaian-pakaian, ya, ciri khas pakai topi-topi khusus, pakaian-pakaian khusus dengan pakaian yang dipakai mereka untuk ibadah. Ada lagi yang memberikan biskuit, ada yang memberikan makanan macam-macam. Kata beliau, memberikan fatwa pada saat itu,
siapa yang bertasyabbuh mengenakan pakaian bizayyihim, pakaian-pakaian khas mereka. Maaf, ya, pakaian topinya dipakai. Kemudian misalnya menggunakan pakaian-pakaian tertentu yang memang digunakan untuk kepentingan ibadah agama tertentu, maka beliau hukumi yang seperti itu tasyabbuh bil kufri fahuwa kafirun wa haramun. Yang seperti itu dihukumi dengan haram. Tasyabbuh itu artinya menyerupakan dari perbuatan yang dengan perbuatan itu menunjukkan pola ibadah tertentu, pola keyakinan tertentu yang dilarang dalam Islam. Jelas? Ada orang beda kepercayaan dengan kita, dia mengenakan pakaian, tak ikuti pakaian itu disebut tasyabbuh yang dilarang. Ada orang punya kebiasaan, misal ada ulang tahun, tiup lilin, tiup lilinnya, ditiup-tiup nggak mati-mati, ya masya Allah, karena lilin ditutup dengan gelas, ya kan, masya Allah. Tayyib, bisa nggak mati-mati, tiup, nah itu kebudayaan yang dilarang. Valentine misalnya kan, Valentine, 17 Februari, kebudayaan datang dari luar, ya bertentangan dengan nilai agama, merusak akidah, muncul banyak yang haram di situ, ikhtilat di antara remaja, haram. Anda ikuti tasyabbuh dengan itu, haram hukumnya. Itu yang disebut tasyabbuh. Ya, tapi kalau tasyabbuh dalam muamalah yang dibenarkan itu gak ada masalah. Misal orang Yahudi pakai pesawat, kita pakai pesawat itu gak ada masalah. Ya, jangan diserupakan. Pesawat, Yahudi pakai pesawat, saya pakai pesawat, haram. Masya Allah. Tiba-tiba datang panggilan haji, menunaikan ibadah haji. Baik, hei siap berangkat besok haji, masya Allah, siap. Pakai apa? Pesawat, haram ah. Mau pakai apa? Kuda aja. Wow, bagaimana pakai kuda dari Lombok ke Mekah? Susah. Ya, itu handphone. Orang Nasrani pakai handphone, antum pakai handphone. Ya, jadi jangan diserupakan. Oh, Nasrani handphone, saya pakai handphone, berarti haram. Tidak. Ya, Anda boleh gunakan itu ketika mereka menggunakan, Anda gunakan. Cuma perbedaannya bagaimana cara Anda menggunakan itu. Mereka gunakan misalnya untuk keyakinan mereka, Anda gunakan untuk keyakinan Anda. Update waktu sholat, masukkan program Quran di dalamnya. Ada yang sifatnya serupa, dia nelpon, Anda nelpon, itu bukan tasyabbuh. Karena itu pola umum dalam kehidupan. Dia bicara, Anda bicara. Dia makan, Anda makan. Itu bukan tasyabbuh. Cuma perbedaannya, apa yang Anda makan, apa yang mereka makan. Bagaimana cara mencari makanan, bagaimana cara mereka mencari makanan. Itu yang membedakan antara mereka dengan kita. Makanya orang beriman ketika mencari makan pun disebut kalimat imannya dulu. Quran surah kedua ayat 172, paling kiri sebelah atas. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Hei orang-orang beriman, silahkan cari makan dari apa ya rezeki yang telah kami tetapkan. Di orang beriman itu mau cari makan pun imannya disebutkan. Datang ke kantor, tiba-tiba ada yang misalnya ngasih proyek yang tidak jelas, imannya akan menghentikan tangan dia untuk menyebut yang tidak jelas itu. Pak, silahkan tanda tangan Pak. Ini ada tambahan untuk Bapak 100 juta. Begitu akan dilakukan, tangannya mustahil mengerjakan itu. Berhenti dia. Kok tidak tanda tangan Pak? Maaf, saya malu pada Allah Subhanahu wa taala karena iman saya menahan tangan saya berbuat maksiat. Telunjuk orang tahiyat tidak akan pernah mengerjakan maksiat. 100 juta Pak, gak bisa. 1 miliar Pak, saya istikharah dulu ya. Masa tidak? Gak ada tawaran. Paham ya? Nah, jadi kalau mereka yakin masuk surga, kita yakin itu bukan tasyabbuh namanya, tapi perbedaan keyakinan kita untuk didiskusikan mana yang terbenar di antara keyakinan itu. Di tasyabbuh itu sifatnya ada dua, tasyabbuh dengan yang tidak dibenarkan sama sekali, yaitu perbuatan-perbuatan kufur yang bisa mengantarkan kita pada kufuran, atau perbuatan maksiat yang dilarang oleh ketentuan agama. Tapi kalau tasyabbuh dalam muamalah itu bukan tasyabbuh namanya, tapi hanya kegiatan-kegiatan rutinitas yang bisa kita kerjakan oleh setiap manusia. Dan kita selalu sampaikan pada seluruh umat bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia adalah bagian daripada mereka. Maka kita harus benar-benar hati-hati bahwa penyerupaan terhadap suatu kaum adalah menjadi bagian daripada mereka, berarti kita dihukumi sama seperti mereka. Tapi orang-orang sering merasa bingung. Banyak orang berkata pada saya, "Ustaz, kalau seandainya Anda mengatakan bahwa mengikuti perayaan tahun baru adalah sesuatu yang haram karena menyerupai suatu kaum, bukankah kita banyak menyerupai banyak kaum? Kita memakai Twitter, kita memakai Facebook. Kalau Ustaz tidak mau menyerupai kaum kafir, Ustaz tidak usah naik pesawat ke Makkah dan Madinah. Naik unta saja atau jalan kaki saja." Ini penyesatan dan adalah tanda-tanda orang yang tidak berpendidikan. Mengapa? Karena tatkala seseorang memahami Islam, dia menjadi tahu bahwa di dalam Islam ada perkara-perkara yang boleh untuk ditiru dan ada perkara-perkara yang tidak boleh untuk ditiru. Perkara tasyabbuh bil kufar, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, adalah perkara-perkara yang berkaitan dengan akidah
ataupun segala sesuatu produk yang berkaitan dengan akidah, seperti Natalan, seperti kemudian tiup lilin ketika tahun baru, ketika ulang tahun, seperti kemudian hal-hal yang lain seperti penyerupaan pakaian yang tidak syar'i, seperti kemudian segala macam hal-hal yang berkaitan dengan akidah. Adapun yang tidak berkaitan dengan akidah, makanya adalah sesuatu yang boleh untuk ditiru. Kenapa? Karena tidak berkaitan dengan akidah dan tidak dipengaruhi oleh akidah. Ketika kita berbicara tentang gravitasi, maka gravitasi siapapun yang menemukan tetap 9,8 meter per sekon. Mau Newton yang menemukan, mau Felix Yeo yang menemukan, semuanya tetap sama. Maka ada wilayah-wilayah yang boleh kita tiru. Handphone boleh kita pakai, Twitter boleh kita pakai, Facebook boleh kita pakai, karena itu tidak ada kaitan dengan akidah. Tapi sekali berkaitan dengan akidah, maka Rasulullah sudah jelas menyelisihi orang-orang Yahudi dan menyelisihi orang-orang Nasrani. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Maka kalau kita mengikuti perayaan tahun baru, mengikuti perayaan Valentine, mengikuti perayaan-perayaan yang tidak ada ajaran di dalam Islam dan memang terkait dengan akidah, maka itu adalah termasuk bagian daripada keharaman yang dilarang oleh Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita terlindung daripada hal-hal semacam itu, dan semoga kita teguh akidah kita, selamatkan akidah kita dan akidah anak-anak kita, karena syaitan selalu datang dari hal-hal yang detail, dari hal-hal yang kecil. Terima kasih, saya Felix Yao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.